Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Melvi Arista, berasal dari Arsitektur UPI 2019 dengan NIM 1900172. Di sini saya akan menjelaskan sekaligus mereview salah satu poster karya dari Lee Ji-hyuk dan Kim Ji-woo yang berasal dari Korea Selatan. Untuk poster ini memenangkan pada tingkat honorable mention di ajang Sayembara tahun 2021. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai gagasan utama yang diangkat perancang dalam menyelesaikan masalah. Proyek ini bernama The Sponge, yang dapat menyelesaikan masalah utama di sub-Saharan Afrika, yaitu kekurangan air. Untuk masalah kekurangan air ini akan berdampak kepada berbagai aspek kehidupan dari masyarakat sub-Saharan Afrika. Salah satu aspek yang sangat terlihat yaitu dari aspek kesehatannya, lalu aspek sosial, serta aspek ekonomi dari masyarakat di sana. Untuk proyek ini itu dilakukan perancangan bangunan tinggi yang dapat digunakan masyarakat sebagai tempat tinggal sekaligus tempat penampungan air. Untuk bangunan tinggi ini itu beradaptasi dari lingkungan tapak sub-Saharan Afrika ini, sehingga masyarakat masih bisa berinteraksi walaupun berinteraksi secara vertikal. Untuk atap bagian atas bangunan ini dirancang berbentuk miring untuk memudahkan air menuju ke bak penampungan. Untuk isi poster dari karya Lee Ji-hyuk ini, yaitu menjelaskan mengenai latar belakang mengapa kekurangan air ini menjadi sangat menonjol. Salah satunya itu dipengaruhi oleh populasi yang tinggi yang dapat dilihat dari pemetaan peta Afrika. Selanjutnya itu penjelasan mengenai tentang koneksi antara air serta ekonomi yang diberikan dalam grafik, di mana ekonomi tinggi dan ekonomi rendah masih sama mendapatkan sumber air yang sulit karena dipengaruhi oleh infrastruktur yang kurang baik. Selanjutnya adalah data mengenai sebab dan dampak yang terjadi pada kekurangan air ini. Kekurangan air ini menyebabkan sulit masyarakat untuk mencapai air bersih, sehingga berdampak kepada timbulnya penyakit, yaitu waterborne disease. Untuk alur posternya sendiri ini dijelaskan dari latar belakang sampai ke bawah itu dengan urutan vertikal ke bawah. Data yang ditawarkan di poster ini juga berurutan dari data terbesar sampai data terkecil. Selanjutnya adalah analisis elemen visual. Untuk bagian judul poster ini juga memiliki perbedaan teks dengan isi teks yang lainnya, sehingga dapat memudahkan pembaca dalam menangkap informasi apa yang akan dibaca oleh pembaca. Yang kedua adalah adanya diagram yang diurutkan pada indikator kekurangan air, terkendala air, rentan terkendala air, dan tidak terkendala air. Sehingga dengan pemetaan peta ini memudahkan pembaca dalam membedakan tingkatan pendapatan air yang dilakukan oleh masyarakat. Yang ketiga ini mengenai tentang populasi yang semakin meningkat tiap tahunnya dan presentase mengenai pasokan air di wilayah termiskin dan terkaya di Afrika yang dapat dilihat memiliki ketimpangan yang cukup berbeda. Selanjutnya untuk elemen visual yang ditawarkan di bagian 4 ini dapat memudahkan pembaca juga mengenai bahwa masyarakat di situ sulit
untuk mendapatkan air sehingga dapat memakan waktu sekitar 70% dalam sehari untuk mendapatkan air bersih. Dan untuk hal tersebut itu menyebabkan timbulnya penyakit, wabah penyakit yang cukup tinggi. Untuk prinsip-prinsip desain dari poster ini ada dari skema warnanya, di mana skema warna yang digunakan adalah cenderung ton yang berwarna agak hangat, sehingga dapat memberikan kesan yang hangat di poster ini. Untuk grid poster yang digunakan yaitu block define composition, yaitu menggunakan rasio 2:1, dan diberikan perspektif yang sangat besar di sebelah kiri dan dibagi dua. Untuk huruf dan teks di poster ini menggunakan tipografi yang sama, dan perbedaan subjudul dengan huruf yang ditebalkan. Selanjutnya untuk jarak atau proximity pada poster ini juga sudah cukup baik karena dikelompokkan dan diberi jarak dengan subjudul yang diberi kapital. Selanjutnya adalah white space. White space yang ada di poster ini cukup untuk memberikan ruang sehingga tidak terlalu padat, sehingga bagi pembaca masih mudah untuk membacanya. Selanjutnya adalah dari segi alignment-nya. Alignment pada poster ini juga menggunakan rata kiri dan kanan sehingga memberikan kesan yang rapih dan mudah untuk dibaca. Selanjutnya yang H adalah kontras pada poster ini, yaitu memberikan warna kuning serta abu yang memberikan perbedaan sehingga memudahkan pembaca untuk menangkap informasinya. Untuk repetition yang digunakan di poster ini cukup baik, di mana perancang konsisten dalam memilih warna serta tipografi pada poster ini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai poster kedua, di mana poster kedua ini itu menjelaskan mengenai solusi beberapa desain bangunan tinggi. Penjelasan paragraf pertama itu menjelaskan tentang 4 karakteristik wilayah yang ada di Afrika, yaitu rentang perumahan yang berbeda, kehidupan hunian dengan ternak, komunikasi alam dengan tetangga, dan hubungan dengan alam. Dengan tetap menjaga gaya hidup di wilayah tersebut, yaitu budaya nomaden atau berpindah-pindah untuk bertempat tinggalnya. Sehingga masyarakat di sana masih bisa tinggal di mana saja untuk di proyek The Sponge ini. Tidak merubah dari segi budayanya. Untuk pada paragraf kedua di poster ini juga menjelaskan mengenai keadaan perumahan tradisional yang lebih mengarah ke kamar-kamar, bukan ke arah rumah. Sehingga solusi desain yang dapat dihasilkan pada bangunan The Sponge ini yaitu menyediakan fasilitas yang dibedakan dari setiap fungsi ruangnya. Dan pada paragraf ketiga menjelaskan mengenai teknologi pada atap bangunan untuk memudahkan air masuk ke penampungan air. Untuk paragraf terakhir, penjelasan di poster ini adalah mengenai air limbah yang dapat digunakan kembali untuk sebagai sumber air pertanian. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alur poster. Untuk alur poster di poster kedua ini cukup berbeda dengan poster yang pertama, karena di mana di sini tuh menjelaskan mengenai diagramnya terlebih dahulu dari paling atas ke bawah
dan alur ke kanan. Dalam hal ini, perancang poster ini cukup baik karena memudahkan pembaca membaca dari atas ke bawah dan ke kanan ke bawah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis elemen visual dari setiap bagian poster ini. Untuk analisis elemen visual pada gambar pertama ini menjelaskan mengenai sub-sub wilayah yang awalnya itu ada 4 sub wilayah dan dimasukkan kepada bangunan tinggi atau proyek The Sponge ini untuk tidak merubah apa yang sudah ada sebelumnya. Untuk bagian nomor 2 itu menjelaskan mengenai lantai 1 yang dibagi beberapa zona, yaitu ada zona ternak, zona pemukiman, serta zona penampungan air. Dan terakhir itu ada zona hijau di dalam bangunan tersebut. Selanjutnya adalah gambar ketiga yang menjelaskan mengenai tentang bagian bangunan yang dapat menampung air hujan. Hal tersebut itu merupakan solusi desain pada permasalahan penampungan hujan yang buruk di wilayah tersebut. Sehingga langit-langit dibuka, ada teknologi di mana langit-langit pada bangunan dapat terbuka dan tertutup secara otomatis. Lalu untuk zona yang terakhir itu, gambar terakhir itu menjelaskan mengenai sistem limbah yang ada di bangunan sponge, di mana sistem limbah ini dapat dihasilkan yang dihasilkan oleh penduduk dan dapat digunakan kembali oleh masyarakat untuk tempat untuk air pertanian. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip desain dari poster yang kedua. Untuk grid poster yang digunakan pada poster kedua ini cukup berbeda dari poster pertama, yaitu membagi 4 bagian, di mana pada bagian pertama memberikan visualisasi perspektif yang cukup besar di sebelah kiri, dan di sebelah kanan itu penjelasan dari skemanya. Selanjutnya adalah proximity, di mana kedua jarak paragraf dan diagram diletakkan secara dekat pada konten yang sama. Selanjutnya adalah dari segi white space-nya, di mana white space sudah cukup memberikan ruang kepada deskripsi serta gambar-gambar sehingga poster ini tidak terkesan padat dan pusing untuk dibaca. Selanjutnya dari segi alignment, masih menggunakan alignment rata kanan dan rata kiri, sehingga memberikan kesan yang masih rapi dan membuat nyaman pembaca. Selanjutnya adalah mengenai kontras warna yang masih sama dengan poster sebelumnya, sehingga dapat memudahkan juga pembaca untuk membedakan informasi apa saja. Dan untuk repetition, perancang masih konsisten dari segi pemilihan warna dan tidak terlalu banyak jenis huruf. Dan alignment juga masih konsisten dari awal sampai akhir dengan penggunaan rata kiri dan kanan. Untuk kesimpulan dari kedua review poster ini, perancang sudah memberikan karya terbaiknya dengan memberikan visualisasi proyek dengan sangat informatif dan mendapatkan dan memberikan informasi yang cukup detail serta cukup dapat mudah ditangkap oleh pembaca.
Sekian dari, penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.